Antum mungkin pernah juga mendengar ada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, imra'ah tuzkaru min husni salatiha wa siyamiha wa qiyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang sholatnya luar biasa, ahli qiyamul lail, suka puasa sunnah, sedekahnya Masya Allah, walakin tu'dhi jaraha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Pasti antum sudah pernah dengar tentang hadis ini. Suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW tentang wanita ini? La khaira fiha, la khaira laha. Wanita ini nggak ada baiknya, kata Nabi. La khaira laha. Tidak ada baiknya. Hiya finnar. Dia di neraka. Di neraka. Subhanallah. Sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak menolong dia ketika dia memiliki akhlak yang buruk. Tidak menolong dia sama sekali. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, ada seorang wanita, tuzkar min salatihal maktubah. Dia salatnya salat wajib saja. Sedekahnya, dia sedekahnya dengan barang-barang makanan-makanan yang hampir basi di rumahnya. Jadi daripada rusak, disedekahin sama dia. Itu saja yang sedekahnya. Walakin la tu'dhi jaraha. Tapi dia juga tidak suka menyakiti tetangganya. Bagus perilaku dan akhlaknya, lisannya bagus terhadap tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Dia di surga. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang buruk merusak amal seseorang. Dan ikhwatal iman, lebih mudah menambah amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, ketimbang memperbaiki buruknya hati kita sendiri. Lebih mudah yang tadi. Kita baca hadis-hadis tentang fadilah, keutamaan amal tertentu, kita kerjakan, kita merasa naik tangga kebaikan. Tapi kita lupa kotornya diri kita. Kita lupa kotornya hati kita. Dan ini, subhanallah, kalau hati yang kotor, hati yang najis, kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat fisik kita, Allah melihat hati kita dan melihat amal perbuatan kita. Pertama yang dilihat oleh Allah, hati. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menasihati di antara nasihat-nasihat beliau mengatakan bahwa seseorang itu di antara syarat sahnya sholatnya adalah bersihnya pakaian dan bersihnya, sucinya pakaian dan sucinya tempat sholat, tempat ibadah. Namun bagaimana kalau yang najis itu adalah hatinya? Najis dengan syirik, najis dengan bid'ah, najis dengan takabur dan kesombongan, ya, najis dengan hasad, iri dan dengki, najis dengan syahwat dunia yang luar biasa. Bagaimana dengan itu? Kadang kita sibuk dengan tampilan fisik ini, lupa untuk membersihkan hati kita. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci dan hanya yang suci, yang bersih saja yang diterima oleh Allah. Kita lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu, di hari kiamat, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak. Yang bermanfaat orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, itu yang mengharuskan kita untuk lebih fokus memperbaiki diri dan hati kita ketimbang yang lainnya.